Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Memang belum merata di seluruh Indonesia, bahkan hingga dunia. Tapi minimal sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai rajin membaca dengan mendapatkan karya dari Kiai Haji Madudin yang terbaru berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu Klan Pak Alwi. Monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin muslimat, mukminin mukminat, fatayat, ansor, banser semuanya, kalangan Muhammadiyah persis, LGI semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non-muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara Menggugat Nasab Alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, Nusantara. Untuk pegangan, untuk anak cucu kita nanti. Ya. Kesadaran untuk membuka literasi, kesadaran untuk menambah ilmu pengetahuan, tidak malas lagi, dan sepertinya sudah mulai rajin membaca. Nah, terlepas dari itu semua, meskipun di sosial media, di semua platform, masih banyak fitting, potongan video, narasi yang diproduksi oleh klan Pak Alwi melalui muhibin-muhibinnya yang memframing bahwa Kiai Haji Madudin Al-Kaburi. Terlepas dari pernak-pernik hiruk pikuk wirawiri di sosial media, tapi alhamdulillah, meskipun kecil, masyarakat Indonesia sudah mau membaca karya tulis terbaru Kiai Haji Madudin, buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Artinya kesadaran, keikhlasan bahkan, dan mulai mengamati dengan by data, mengamati dengan tulisan yang terkonfirmasi dan tervalidasi langsung dari Kiai Haji Madudin lewat karya yang terbarunya ini. Framing-framing yang ada di sosial media bagi para penikmat buku baru Kiai Haji Madudin sepertinya tidak bisa menggoyahkan pikiran dan keyakinannya bahwa sekali lagi klan Balawi memang tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai dzurriyyah Nabi. Jelas itu. Oke, kita kembali ke framing. Ini soal delegasi, soal perwakilan. Sebetulnya sama-sama sih ya. Kelompok Kiai Haji Madudin selalu menegaskan dengan tegas dan digarisbawahi. Begitu juga dengan Kiai Syarif Rahmat yang coba Anda ingat-ingat lagi ketika tampil di ILC menantang si Nopel Babruk untuk menghadirkan Rizik Syihab, Taufik Assegaf, bahkan Lutfi bin Yahya untuk dialog diskusi secara terbuka yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan disiarkan oleh televisi swasta nasional Indonesia. Kiai Syarif Rahmat siap dan bertanggung jawab menghadirkan Kiai Haji Madudin. Itu jelas, itu bukan perwakilan, tapi itu langsung yang bersangkutan, karena di sini Taufik Assegaf masih tercatat sebagai ketua Robitoh Alawiyah, yayasan yang menaungi tentang nasab klan Pak Alwi. Jelas ya. Tapi ketika nanti kalau itu terjadi, klan Balawi tetap saja mengutus perwakilannya, kemudian Kiai Haji Madudin menolak, apakah masih akan di-framing lagi sebagai Al-Kaburi?
Saya bilang di awal tadi kan, bahwa persoalan delegasi mewakili itu sebenarnya sama-sama. Selama ini Kiai Haji Madudin sebetulnya tidak al-kabuli, tapi secara tidak langsung sudah mewakilkan teman-teman yang lain atau para kiai yang lain, ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan pemikiran Kiai Haji Madudin. Sama saja, klan Balai pun tidak pernah sampai hari ini menghadirkan yang namanya Taufik Assegaf. Yang orang tahu di sini, dia ketua Robitoh Alawiyah, yayasan yang membawai nasab mereka ini. Tidak pernah terdengar secara pasti bahwa Taufik Assegaf keluar dari mulutnya sendiri bersedia atau tidak soal open diskusi mengenai nasab klan Ba'alawi. Kita tidak pernah mendengar soal yang satu itu. Tapi sekali lagi, Kiai Haji Madudin terus dipraming sebagai al-kaburi. Akhirnya itu tidak penting dan tidak berguna lagi. Mau framing yang seperti apa memang sudah tidak penting lagi, karena mereka sudah selesai, the end. Nah, kembali lagi soal perwakilan. Ini yang menyangkut mengenai sumpah mubahalah. Mungkin Anda pernah lihat, mungkin juga belum pernah lihat. Tapi coba Anda cari di sosial media sebelah, bahwa Muhyiddin klan Ba'alawi yang mewakili Ba'alawi atau sebagai antek-anteknya, yang itu jelas-jelas pribumi, antek Ba'alawi, mencoba untuk menantang sumpah mubahalah. Padahal mungkin Muhyiddin ini baru bangun dari tidurnya, baru tersadarkan, atau mungkin baru memegang HP, bahwa dari pihak Kiai Haji Madudin yang diwakili oleh Gus Maulana sudah melakukan sumpah mubahalah dan disaksikan langsung oleh Gus Fuad Pleret ketika waktu yang lampau. Gus Maulana melakukan sumpah mubahalah, disumpah di bawah Al-Quran, dan langsung yang sebagai saksi adalah Gus Fuad Pleret yang bertempat di Ponpes Rodotul Fatihah di Pleret Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu jelas sumpah mubahalahnya Gus Maulana itu udah jelas terjadi, bahkan dia siap untuk mati ketika sumpahnya memang tidak terbukti. Sumpah dengan bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian kalau itu memang silahkan dipraming, silahkan dicaci maki, saya siap dan saya bersumpah, kata Gus Maulana. Kalau pernyataan itu bohong, dia siap mati. Hingga saat ini Gus Maulana masih sehat-sehat walafiat, tidak kurang apapun, malah makin bugar kesehatannya. Nah, sementara kalau kita berbicara yang mewakili atau mendelegasi dari klan Ba'alawi soal sumpah mubahalah ini, kita tidak pernah tahu, belum pernah melihat secara langsung bahkan live ada seorang Muhyiddin yang siap dan berani sumpah mubahalah di bawah Al-Quran menyatakan kalau klan Ba'alawi ini benar-benar dzurriyyat Nabi. Kita tidak pernah melihat peristiwa itu. Yang kita lihat hanya tantangan-tantangan keluar-keluar di media sosial. Bahkan mungkin kalau Anda masih ingat ketika Kiai Muhdur dari Demak yang pernah berkunjung ke Ponpes Gus Fuad Pleret juga mengatakan pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan fiti ini dipraming lagi oleh klan Ba'alawi, oleh para muhibinnya dengan framing macam-macam lah, segala macam. Oke lah, kalaupun itu tidak terkonfirmasi, ya sudah, namanya juga mimpi.
Ketika Anda mimpi juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya silahkan aja. Anda katakan boleh, enggak juga boleh. Tapi ketika Anda bersumpah, apalagi ini sumpah mubahalah, coba kita tantang klan Ba'alawi. Berani nggak bersumpah mubahalah seperti yang dilakukan oleh Gus Maulana beberapa saat yang lalu? Kalau mungkin Anda belum lihat VT-nya atau videonya, coba Anda simak sekali lagi video atau VT sumpah mubahalah dari Gus Maulana ketika ada di Ponpes Rodotul Fatihah dan disumpah langsung di bawah Al-Quran oleh Gus Fuad Pleret. Ini bukti, ini real bahwa sumpahnya itu memang benar-benar diijabai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang klan Ba'alawi ini bukan durian Nabi. Kalau memang benar mereka itu durian Nabi, tentu saja kemungkinan sumpah mubahalah yang dilakukan oleh Gus Maulana ini akan berbalik ke Gus Maulana, dan pasti dan kemungkinan Gus Maulana tentu saja akan menerima akibatnya. Tapi yang pasti Gus Maulana sampai detik ini, video ini diposting, Gus Maulana masih sehat walafiat. Silahkan Anda simak sumpah mubahalah Gus Maulana beberapa saat yang lalu. Kita simak videonya. Cuman bebasnya, karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas, dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana nih, Pak? Apa itu? Mubahalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai, Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Yeah. Sudah dilihat. Ya, ini mau bermubahalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Ya. Cangkir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi
dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah. Bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup nggih atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai. Bagi pendukungnya, Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. oke. Cukup ya ini. Oke. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.